Audrey A. King of the Jungle, kalian pasti masih ingat 1,5 bulan yang lalu ada tragedi mengenaskan di tempat gue. Salah satu animal handler gue yang sudah biasa ngasih makan dan bersihin kandangnya Hano ternyata tergigit. Tergigitnya animal handler ini merupakan tragedi pertama di tempat gue yang dilakukan oleh Hano. Hano tidak pernah punya track record buruk di tempat gue. Tragedi pertama ini menyebabkan paha dan juga otot tendonnya putus. Animal handler gue namanya Hisham, waktu itu sih belum bisa jalan. Banyak orang ngegosipin katanya bakal lumpuh selamanya. Nah, sudah kita lakukan treatment ya selama 1,5 bulan. Kita akan lihat update-nya kondisi Hisham. Kita akan lihat kondisi bekas lukanya dan juga kita akan coba temukan kembali Hisham dengan Hano. Kita akan kasih tahu kalian juga edukasi bagaimana teknik sebenarnya berhadapan sama Hano. Halo, perkenalkan nama saya Hisham Muzaki atau biasa disapa dengan Isam. Saya merupakan seorang animal keeper yang sudah bermain dengan reptil ini seperti ular, kadal, dan kura-kura itu kurang lebih 3 tahun. Ingin jalan 4 tahun. Dengan pengalaman yang saya miliki, saya yakin saya bisa masuk ke dalam dunia yang lebih luas lagi seperti Indo Exotic Pet ini. Nah, setelah saya beberapa hari bekerja, saya melihat Hano ini tidak ada perlawanan sama sekali, baik dan friendly kepada saya. Saya berani bahkan handfeed dengan makanannya pepaya itu kayak biasa-biasa aja gitu sama Hano. Malah yang usil itu adalah Mimin. Kalian tahu Mimin gak sih guys? Jadi Mimin itu monyet normal yang kecilnya itu lebih kecil dari Hano lah kurang lebih. Ada namanya Mimin. Dan itu usil banget. Sampai tangan saya tuh banyak banget luka-luka cakaran maupun gigitan dari si Mimin ini. Cuman nggak sampai separah sebelumnya kayak Hano ini. Nah, entah mungkin Hano terprovokasi oleh Mimin atau gimana, pada saat itu Hano nampaknya berbeda, teman. Jadi kayak Hano ini terprovokasi sama si Mimin yang emang awalnya gelantotan di sini kan. Terus keluar lagi si Miminnya. Terus kayak gimana ya? Mimin ini nyuruh si Hano nyerang gitu, merasa terancam. Akhirnya saya ngelap kaca, tiba-tiba Hano nyerang. Itu saya langsung balik badan karena udah ngerasa sakit, takut kan. Diserang lagi sama si Hano dari belakang lagi di titik yang sama. Itu saat saya berada di balik pintu, pas mau buka pintu. Udah nyampe luar, ternyata kaki saya nggak bisa jalan. Akhirnya saya jatuh. Ya udah, yang saya rasain itu kayak biasa, nggak ada rasa sakit, nggak ada rasa perih, cuma ada rasa ngilu, bener-bener ngilu banget itu. Gimana ya, kayak orang patah tulang lah gitu. Kaki nggak bisa digerakin, nggak bisa nakuk sama sekali. Nah, setelah melihat urat yang begitu panjang keluar sejengkal lah ya, itu ngerasa saya kayak sampai separah ini gitu loh. Karena jujur untuk gigitan seperti ular 2 meter sampai 3 meter itu udah sering saya alami di rumah saya, ya kan. Gigitan Hano ini bikin saya pingsan saat ngelihat lukanya. Itu benar-benar sampai pingsan dan lemes banget. Akhirnya tim Indo Exotic ini membawa saya ke salah satu rumah sakit di sekitar. Namun rumah sakit tersebut memiliki pelayanan yang sangat kurang gercep lah. Dalam posisi saya seperti itu, dipoto-foto dulu ya kan. Dicatat-catat dulu apa segala macam. Nah, sedangkan saya posisi benar-benar lagi nyeri ngilu gitu loh ya kan. Akhirnya karena emang penanganannya yang lamban, akhirnya saya diarahkan atau dirujuk ke rumah sakit lain di daerah Jakarta Pusat. Nah, setelah didiagnosis oleh dokter, ternyata tendon putus.
Akhirnya keesokan harinya saya melakukan operasi sambung tendon. Terakhir teman-teman, untuk seluruh animal keeper di Indonesia maupun di luar sana, pesan saya jaga keamanan, jaga kesehatan, tetap yakin, tetap safety. Ya, keep safety teman-teman. Jangan pelihara monyet. Guys, kalian pasti masih ingat sama Hisham. Hisham adalah orang yang sempat terjadi musibah dan kecelakaan di kandang monyet gue. Gue udah di deket rumahnya, jadi gue udah janjian sama dia untuk ketemu. Kita mau lihat progresnya seperti apa. Apakah sudah sembuh atau belum? Apakah dia akan pincang seumur hidup? Banyak orang kan bilang gitu di komen ya. Bilang, wah bang, gak bisa jalan lagi tuh, pincang sampai meninggal, katanya gitu. Lumpuh. Bakal ngesot. Ada potensi memang, makanya kita harus lihat dulu dia seperti apa hari ini, oke? Isam! Wih, gila, apa kabar lo? Alhamdulillah baik, Pak. Astaga, akhirnya bisa berdiri lo ya? Alhamdulillah bisa berdiri. Itu berapa lama itu? Sejak penyembuhan? Kurang lebih sebulan lebih sih, Pak. Itu sebulan, mau 2 bulan sih, Pak. Jadi kita ketemu di jalan karena lu belum berani kan masuk ketemu si Hano lagi. Belum. Kan? Belum berani sama Jadi sekali. lu trauma? Iya, trauma. Waduh, coba lihat, kasih tunjuk dong. Kayak apa sih bentuknya? Ini mah, Pak. Anjir. Wih, ini. Iya. Serem amat, itu di belakang ya? Iya. Kurang lebih 40 jahitan, Pak. 40 waktu Iya, itu? luar dalam. Luar dalam? Udah kayak masuk angin tuh ya? Luar dalam. Gila, serem amat. Coba lu duduk dulu deh. Lu duduk bisa nggak? Duduk bisa. Duduk bisa. Oh, duduk bisa. Duduk berdiri bisa juga? Bisa. Oh, udah bisa. Keren. Langsung bisa. Alhamdulillah, normal. Ini kalau begini kelihatan nggak sih lukanya di mana? Oh, Di itu. Astaga. Coba lu inget nggak sih waktu itu ceritanya, kejadiannya bagaimana? Sama kayak sebelumnya ya, Pak ya. Di sini pokoknya ceritanya saya habis kasih makan. Terus habis kasih makan, saya ngelap kaca, kan ngebersihin kacanya Ano. Posisi Ano di sini, ember di sini. Saya kontak sama Ano. Oh, si Hano mukanya gimana waktu itu? Kayak apa ya? Kayak ngeretek gitu loh, Pak. Gini? Gitu ya? Iya. Ya gitu ya? Iya, saya ngambil ini lagi, saya ngambil air lagi buat ngelap kaca, kegigit kan? Gigitan Itu langsung pertama. langsung kegigit? Kegigit. Di saat itu juga? Iya. Oh, padahal lu cuekin ya? Iya, cuek aja, enggak. Biasa aja gitu loh. Itu agak aneh sih. Terus? Saya ambil, gigit kan, lepas lagi, saya tendang, lepas lagi. Lu ambil apa digigit? Habis Oh, ambil lapnya. kainnya, iya. Habis ambil kainnya, ngelap, ternyata digigit kan, lepas tuh gigitannya. Saya balik karena ya udah takut duluan, udah ngedown duluan kan. Agak gemeteran tuh ya? Iya. Tapi gue liat lu diserang sama yang kecil juga, diserang sama Mimin. Iya, setelah Hano gigit itu banyak semuanya nyerang. Semuanya? Hano sama siapa yang putih itu? Oh, si Caca juga? Iya. Si Mimin juga tiga-tiganya? Iya, semuanya, Pak. Oh, jadi digengbeng dia ya? Iya. Iya, karena dia kira Hano yang disakiti dia, padahal kebalik, Hano menyakiti dia ya. Yang kayak gue bilang kan, kalau berbalik pasti semua langsung maju kan. Wah, iya. Itu memang agak ngeri tuh kalau berbalik itu. Terus apa yang lu rasain waktu pas digigit? Yang gue rasain sih Pertama banget nih kan kegigit, piat, apa yang lu rasain? Itu langsung putus apa nggak tendon lu? putus, iya, harusnya sih putus karena ya udah di situ posisinya. Yang pertama itu? Cuma ngerasain ngilu aja, Pak. Perima enggak, cuma ngilu kayak gimana ya, kayak ditekan, ditusuk gitu loh. Ngilu banget. Perima enggak. Cuma saya ngerasain ngilunya, nahan ngilunya itu loh, yang pas dibuka celana kan, uratnya udah di sini ngelewer. Nah itu kan setelah attack yang kedua. Iya, setelah attack. Serangan pertama itu udah sakit belum? Belum. Serangan pertama belum. Belum. Jadi yang parah justru yang di pintu. Iya, yang di pintu, serangan kedua. Yang di pintu, yang bikin lu ini. Iya. Waktu dia ke kepala lu? Si Mimin. Waktu si Mimin ke kepala lu ada apa luka nggak di pala gitu? Luka di pala sih nggak ada. Nggak ada di pipi sebelah kanan. Sama di tangan banyak waktu itu. Oh, di tangan banyak? Iya, gigitan si Mimin, kan saya nangkis si Mimin. Oke, jadi ceritanya tuh waktu pas Hisham kena gigit, itu kan langsung dibawa ke rumah sakit ya? Iya. Jadi gua pun ketemu, kita coba bentar doang ya ketemu, itu cuma 10 menit kali, 15 menit, coba operasi, ya kan? Jadi nggak sempat lihat full lukanya, jadi waktu itu luka di pala, sama luka di tangan. Iya, tangan. Si Caca gigit juga nggak?
Caca cuma kayak gertak-gertak gitu Pak. Dia kayak mau lompat gitu loh. Tapi nggak ada gigit. Nggak ada gigit. Yang banyak gigit tuh si Mimin. Cuma gigitannya nggak bolong, cuma baret-baret aja. Gigitan Mimin. Itu yang ngeri memang kalau monyet itu kalau attack rame-rame. Karena kalau sendiri dia pasti ciut kan. Tapi kalau udah rame-rame tuh kayak orang tawuran gitu loh modelannya. Jadi karena mereka hewan koloni sekali ngegigit bisa langsung semuanya terpancing emosi gitu. Terus lu kan jalan keluar tuh, itu langsung nggak bisa jalan? Langsung nggak bisa jalan, langsung kayak mau jalan cuman aduh. Tapi lu ngerasa sakit nggak kan banget. ini di pintu nih, posisi kan begini di pintu nih, gitu kan? Iya. Pintu lu buka kan, terus lu sempat begini terus baru duduk kan? Iya. Pas muternya itu lu ada masih berasa kaki atau udah hilang? Udah enggak, bukan berasa mah berasa, cuman kagak bisa digerakin gitu loh Pak. Nggak bisa gerak. Iya nggak bisa gerak sama sekali. Nah dengar katanya darahnya waktu itu nggak terlalu banyak. Enggak, darahnya dikit malah cuma di tangan doang. Oh jadi waktu itu lu kira nggak apa-apa tuh? Iya, karena ya biasa aja juga digigit. Pas dilihat mah, wah. Karena lu udah sering juga kan sebenarnya kegigit Iya. biawak lah, Benar. ular ya kan? Iya. Kayak kita nih manusia-manusia yang bermain binatang kegigit itu kayak sering Udah biasa kayak gitu. maksudnya kalian bisa lihat di tangan saya juga Iya. borok-borok semua, bukan berarti benar sih, cuman kita udah biasa kegigit. Benar. Jadi lu ngerasa sakit itu biasa aja kan? Iya biasa aja. Pas udah dibuka, apa Wah. yang lu lihat? Uratnya sih Pak keluar. Jadi ini ya, Iya. ini. Kan dia ada 3 bagian, kiri kanan otot, urat tuh di tengah. Oh, uratnya Iya, justru. Iya, terus uratnya itu keluar. Itu yang bikin saya, waduh, bisa sampai separah ini loh, sampai pingsan saya. Jujur aja, dulu kan kalau Hano nih kan lu kasus pertama. Sebenarnya Hano dia pernah kasus dulu, cuman kasusnya bukan di tempat gue. Kasusnya di owner sebelumnya, kasusnya gigit tangan anaknya. Oh. Makanya kan galak harus gua rescue. Terus kan kita jinakin. Udah jinak tuh dibawa ke Minizu apa. Orang masuk bisa ngasih makan orang di luar tuh. Harusnya udah terbiasa Pak ya. Udah terbiasa. Jadi orang tuh bisa feeding gitu di kandangnya si Hano. Terus kita balikin lagi kan ke sini. Nah, ini tuh ada satu sosok baru yang kita tambahin namanya si Min Min. Yang kita rescue dari tempat sampah. Nah, dia tuh yang si kompor tuh. Iya. Tapi waktu itu lu pas ada si Min Min itu, si Min Minnya ngapa-ngapain Hanonya nggak? Min Min Ada sih bunyian apa gitu nggak sampai dia emosi? Oh iya, soalnya setiap masuk kandang yang paling rese itu Mimin Pak. Yang sering gigit Ano mah nyantai-nyantai Dia aja. Min Min juga gigit lu? Iya. Kalau di biasa-biasanya? Biasa-biasa sering banget Mimin gigit tuh. Provokator. Iya. Ada provokator memang itu. Jadi sebelum video ini tayang, anak-anak nih yang sering ngerawatin udah bilang bahwa ini ada provokator. Kalau si provokatornya ini kita ilangin, kemungkinan dia akan kembali normal kayak zaman dulu waktu kita rescue pertama kali. Ini kebetulan si provokator udah kita pindah kandang, udah pindah tempat sebenarnya di penangkaran gue, nggak di kandang, nggak di galeri. Jadi harusnya hari ini karakternya sudah sedikit berubah, harusnya. Nah, waktu itu lo pas kegigit, dioperasi kan? Iya. Itu dioperasinya lu sadar, lu lihat? Lihat sedikit sih Pak, ngeliat ditarik-tariknya doang. Oh, tapi lu nggak ngelihat fullnya. Enggak ngeliat. Habis itu kan kita ketemu di rumah lu kan. Nah, itu lu ngapain aja sampai bisa jalan? Disuruh dokter kan itu kan masih pakai tongkat Pak ya. Oh, jadi sempat pakai Iya. tongkat? Sebelumnya pertama itu pakai kursi roda. Kurang lebih 2 minggu lah kursi roda. Terus setelahnya pakai tongkat. Itu kok pakai kursi roda mandi? Mandinya ngangkang Pak pakai kursi. Beol. Beol Di plastik? Kagak, beol gimana pokoknya gitulah. Iya, ngerti sih gua. Iya. Terus habis pakai kursi roda, proses lu dari duduk ke berdiri gimana? Kan kata dokter, kan saya masih ada rasa ragu nih bisa lurus lagi nggak nih, ya kan soalnya nekuk bener-bener segini dong Pak. Oh, nggak bisa lurus. Nggak bisa lurus sekarang? sama sekali. Sekarang udah bisa. Oh, sekarang udah bisa lurus. Iya. Terapi kan soalnya. Iya. Iya. Nah, setelah saya tanya dokter katanya harus bisa Mas, harus dipaksa bisa karena saya operasi bener, nggak ada salah dalam operasinya, jadi harus dipaksa. Saya paksa kan, sampai ada abses Pak, segede kepelan tangan di Udah sini. kayak retik lu ada abses. Terus? Segede kepelan tangan, akhirnya disuruh pencet, keluarin darah. Oh, kayak bisul gitu ya? Iya kayak bisul gitu, ada darah kotornya ya kan. Nah, Pembekuan darah udah ini itu. tinggal korengnya aja. Ya sekarang tinggal korengnya ya. Tapi bekas sih Pak akan membekas seumur hidup lu sih ini Iya, bekasnya. bener. Cuman harusnya bekasnya akan bikin memori yang manis ya, sehingga lu nggak akan bisa lupa itu kejadian-kejadian ditampar monyet, digigit monyet itu. Coba kita lihat, lu berdiri udah bisa. Berdiri bisa. Jalan Jalan begini bisa. bisa nggak jalan?
Jalan bisa. Oh, nggak pincang ya? Aman. Wih, Normal. gila, udah ganteng, udah kayak model. Coba jalan lagi ke situ. Wih. Oh, jinjit dikit ya? Iya. Masih lu jinjitin dikit, tapi harus dipaksa itu ya? Iya, harus dipaksa. Jadi harus, kalau misalkan itu kan ligamen ya, sama otot ya? Iya. Jadi kalau otot tuh kan kalau nggak dilatih, dia pasti Kaku, ciut, iya. kaku, ciut. Jadi harus sering dilatih. Squat bisa squat. Squat bisa. Yo. Nah, sekarang kita lihat, apakah lu bisa ketemu Hano lagi? Ketemu sih harusnya bisa sih, Pak. Cuman untuk masuk ke kandangnya Elunya berani nggak? berani. Berani? Nggak, sama gua nih. Kan kalau Masuk ke kemarin kan nggak ada kandangnya. gue. Belum dicoba sih, Pak. Saya masih ada rasa ragu gitu Ya loh. udah, berarti lu ikut gua. Sekarang kita kembali ke galeri ya. Boleh. Kita kembali ke galeri. Oke, let's go. Nah, akhirnya nyampe juga kemari. Dia udah siap-siap bawa pisang ya. Gue bawa tongkat. Payah. Iya, payah. Salah. Kirain pisang. Jadi, lu udah belum pernah masuk sini kan? Iya. Gimana rasanya kembali lagi ke sini melihat Hano? Aduh, ada feeling gak enak gitu sih, Pak. Oh, ini udah mulai rasa-rasa nggak Iya. enak. Hano juga mulai feeling nggak enak tuh ya. Makanya ngeliat-liat dia. Apa yang bikin feeling lu nggak enak sebenarnya? Lihat dari karakternya sih, Bang, lihat. Jadi gini, memang Hano ini karena memang dia apa ya istilahnya ya? Awalnya tuh dia sudah jinak dan dibilang jinak sih enggak ya, maksudnya udah friendly sama manusia dan nggak pernah ada track record selama di tempat gue. Nah baru pertama ini ada track record. Sudah gue jinakan selama berapa? Lu sakitnya sebulan lebih ya? Iya. Sebulan 2 minggu lah ya, sebulan setengah ya. Iya, betul. Jadi sebulan udah bisa jalan dari nggak bisa jalan. Nah, sekarang waktunya kita ngecek nih ya, apakah dia masih sama kelakuannya. Memang karena ini kandang kan kagak ada double door dari awal. Dan kiper gue ini dia sudah 3 tahun ya di sini ya. Jadi udah 3 tahun memang nggak pernah ada double door dan biasa saja gitu. Kiper gue mungkin ada 20 orang kali yang udah bekerja sama dengan dia ya. Nah ini caranya sebenarnya jelas kita harus face to face, nggak boleh kita mantatin, itu rules nomor 1. Yang kedua adalah kita harus tegas dan yakin, jangan sampai gemeteran. Nah, sekarang gue masuk dulu ya. Gue sih kalau gue biasa aja nih, gue contohin kalau gue jadi lu misalkan lagi sendirian. Ini udah gue ajarin ke semua kiper yang lain ya. Ini kebetulan yang lain lagi di belakang-belakang sana, tidak terlihat. Jadi kita harus suruh dia naik ke atas dulu, tidak boleh dia ada di bawah. Oh. Jadi kita harus suruh dia naik dulu. Hano naik, naik dulu, naik. Nah, diam. Baru kita bisa bersihin sebelah sini gitu. Contohnya seperti itu. Ya kalau sama gue sih biasa saja kan. Sama gue normal-normal aja. Jadi kita tinggal bersih-bersih kayak gitu tuh contohnya. Seperti ini. Ini Hano sekarang sih udah anteng-anteng aja ya. Udah nggak. Ini gue nyontohin doang. Udah nggak ada hal yang bikin dia ngamuk lagi. Karena min-minnya udah nggak ada. Jadi kompornya udah nggak ada. Yang paling tinggal ini nih. Sono dulu. Sono. Oh dia mau makanan, dia tahu. Nah sekarang Hisam coba masuk, Sam. Ini jadi yakin, Pak? Hano, nanti dulu, naik dulu. Sini Hisam, sini. Ini, Masuk Pak, aja Sam, ini, nggak apa-apa Sam, gue jagain. Lu percaya sama gue. Jangan takut pokoknya, jangan takut, jangan ragu. Ini dulu, Pak. Ini Pak Caca. Iya nggak apa-apa, lu santai aja nih. Nih. Good. Nah, makan dia tuh. Anonya, Pak. Lu kasih ke Caca, gue kasih ke Hano ya. Hano. Jatuh. Kita harus tegas, dia harus di atas. Jangan sampai dia ke bawah. Good boy. Sekarang Hai. Caca, Pak. Saya takut lompat, Pak. Nggak apa-apa. Coba kasih. Aduh. Kasih. Kasih 1. Kasih aja, berani. Anggap tidak pernah terjadi apa-apa di sini. Anggap tidak pernah terjadi apa-apa aja. Aman kan? Ya deg-degannya. Deg-degan sedikit lah, nggak apa-apa.
Deg-degan sedikit. Sejujurnya menurut gua monyet ini lupa lu siapa. Karena udah 1 bulan. Iya Menurut sih. gua. Nggak ketemu. Dia pastinya agak lupa lu siapa gitu. Nah, kalau gua sih nggak pernah pakai tongkat gini ya. Kalau kiper gua selalu usahain pakai tongkat begini. Jadi ada Ada perlawanan. ada inilah istilahnya proteksi. Safety. Padahal ini kan sikat bukan tongkat ya. Ini buat nyikat bawah. Jadi ada safety-nya. Jadi dari 20 orang yang pernah masuk yang kegigit cuma lu kan. Jadi mungkin rasa takut lu lebih besar daripada rasa beraninya mereka. Kasih lagi dong, kasih lagi. Nggak apa-apa. Kasih aja, nggak usah takut. Pak, itu anunya ngeliatin, Pak. Enggak apa-apa. Kasih aja, kasih. Kan gua jagain. Good girl. Anu, Kasih ke Ano. nggak berani. Hah? Nggak berani sih. Harus berani dong. Enggak, sini, nggak apa. Sini, yakinkan diri lu. Wah, kalau keliru ayo. Memang bahaya kalau lain, tapi kan ada gua dulu yang kenal lah. Sini aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, sekali harus berani. Nih. Beranikan diri lu. Jangan ragu. Yes, good. Mantap. Terakhir. Udah. Terakhir. Enggak, biar lu kerjanya nyaman. Jadi lu tahu bahwa dia tuh nggak kenapa-kenapa. Yakin aja, yakin. Jangan ragu. Ya. Sekali lagi. Yakin, jangan ragu. Yakin. Kasih. Ya. Saya nafas. Nggak usah, nggak perlu. Orang tinggal gini doang. Tekan itu. Ih. Nih, Hano, ambilnya yang bener. Ih. Dia matanya agak seliweran sih. Good boy. Nah, itu tuh caranya sebenarnya. Ini cuman gue yang boleh mantatin begini, orang lain nggak boleh. Kalau gue sih santai-santai aja. Ditumpah-tumpahin gimana? Ini satu lagi mau nggak? Ya udah nggak mau, kita taruh sini aja. Nah, kita keluar. Udah gue ngeri. Nggak apa-apa. Dia turun cuma mau ngambil makan. Nah, itu dia. Gimana perasaan lo setelah sekian lama nggak bertemu Hano? Terakhir ketemu kegigit ya kan? Ini hari ini nggak kegigit kan? Enggak sih. Nggak ada terjadi apa-apa kan? Ngamuk pun nggak kan? Muka gitu pun nggak kan? Nggak ada. Nah, PR-nya adalah gimana kalau di saat gua nggak ada kan? Nah, itu dia. Tapi gue yakin kalau dengan kiper yang lain yang bisa juga, dia juga kondisinya akan sama gitu. Ini kalau kita lihat nih, Mali ya, hey, habis langsung di bawah ya, langsung dimakan habis. Nah, dia itu kalau makanan memang begitu. Jadi kalau makanan sih aman. Kalau menurut gue sekarang kan udah kita jinakin ulang nih kemarin. Terus udah nggak ada provokator si Min, jadi dia udah nggak harusnya sudah tidak akan terjadi tragedi lagi. Semoga. Selama treatment kita penanganannya bener gitu. Hano, nah dia tuh yang paling suka di atas itu. Dia nggak akan pergi kemana-mana. Sebenarnya dia lebih sering di atas itu. Gitu. Pokoknya ingat rulesnya adalah kalau para animal handler, Hano harus di atas. Dia karena karakter dia nggak lompat, beratan badan. Oh. Beda sama ini. Kalau dia bisa lompat, kalau Hano dia karakternya dia harus turun dulu. Dia nggak berani dia loncat dari atas ke bawah. Iya. Beda Paham. sama Min, beda sama dia. Dia keberatan badan, dia takut jatuh. Gitu. Nah, Iya, ini dia nggak pernah lihat dia apa nih? Saya nggak pernah lihat dia loncat sih. kebanyakan monyet gede dia nggak berani lompat, apalagi dia kan penglihatannya ngeblur kan. Iya. Albino kan. Jadi dia pasti turunnya pelan-pelan, naiknya pelan-pelan gitu. Dan dia harus tunggu komen dari provokator dulu, baru dia ngamuk. Atau ada sesuatu yang bikin dia provokasi, baru dia ngamuk gitu. Jadi gimana? Ya, gitulah. Ngetingin, Pak. Nyesel nggak? Nyesel sih enggak, cuman Nggak ada yang ya, perlu gitulah. patut diseselin kan, pembelajaran dalam Iya. hidup kan. Pengalaman ya. Pengalaman hidup, jadi ini pastinya akan membekas dalam hidup lu. Semoga di
teman-teman yang berhadapan sama permonyetan ataupun sebenarnya anjing juga sama tau. Iya, mamalia ya. Mamalia lah. Musang gitu-gitu mirip kalau kita muter balik atau kita ragu takut akan ada kejadian-kejadian naas. Semoga nggak ada lagi ya. Semoga. Coba jongkok sekali lagi, jongkok diri. Iya. Diri. Iya, sengaja yang penting. Sekali lagi jongkok diri. Oke, Hisam sudah sembuh. Senang kan kalian? Nah, gue juga senang. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe Audrey King of the Jungle. Let's protect our animals together. Bye-bye. Follow along my animal adventure dengan subscribe, like, dan komen. Jangan lupa juga follow Instagram Audrey A. King of the Jungle dan juga TikTok. See you on the next adventure.